Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi melalui pesan pastoral pada hari ini. Kita akan membahas tentang bagaimana Tuhan meringkas hukum Taurat itu menjadi dua bagian besar. Mengapa? Karena ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, ahli Taurat, mereka mulai seringkali mencoba untuk menerjemahkan hukum itu atau memperluas kalimat-kalimat hukum itu menjadi bagian-bagiannya begitu banyak sehingga begitu sulit, begitu sukar untuk dimengerti. Ya, lalu dalam kasus ini orang-orang Farisi ahli Taurat itu bertanya kepada Tuhan, Guru, hukum mana yang terutama dari hukum Taurat itu? Ya, karena kebanyakan orang Yahudi kan ya susah untuk mengetahui mana yang harus diutamakan dan seterusnya, ya. Maka Tuhan mengajarkan satu kebenaran kepada mereka. Mari kita coba lihat dalam Injil Matius pasal yang ke-22. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, sekali lagi ingin saya jelaskan kepada Anda semua bahwa para ahli Taurat itu mencoba untuk mengurai 10 hukum Taurat sedemikian rupa sehingga saking atau terlalu banyaknya uraian mereka menjabarkan hukum Taurat yang jumlahnya 10 itu sampai menjadi bagian-bagiannya begitu banyak sehingga sulit untuk dipahami mana yang terutama dan yang lain. Nah, maka mereka menjebak Tuhan dengan pertanyaan ini, mana di antara hukum Taurat itu yang terutama dan mana yang lain, gitu ya. Nah, Tuhan begitu bijaksana dengan hikmatnya, dia meringkas 10 hukum Taurat itu tidak seperti orang-orang Farisi ahli Taurat menjabarkan dengan begitu banyak bagian, begitu banyak kalimat. Tuhan hanya menjabarkan menjadi 2 hal saja, ya. Dalam ayat 37 kita tadi telah melihat, jawab Yesus kepadanya, Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Nah, Tuhan menjelaskan bahwa hukum yang pertama yang mengatur hubungan manusia dengan Allah yang hanya berisi 4 hukum itu, ya, diringkas menjadi kalimat yang begitu sederhana dan mudah dipahami, ya. Jadi hukum yang terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu. Ya, mudah untuk dimengerti, mudah untuk dicerna, dan saya kira juga mudah untuk dilaksanakan. Karena hukum yang pertama dan terutama yang dikatakan tadi itu mencakup 4 hukum dalam hukum Taurat itu. Ya, ini termasuk larangan atau hukum. Jangan ada padamu Allah lain. Jangan membuat patung dalam bentuk apapun dan jangan sujud menyembahnya. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Itu mencakup semua. Ya. Jadi kalau orang percaya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita, sebulat-bulat hati, tentu kita akan diajarkan untuk melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Nah, sekali lagi ahli Taurat menerjemahkan dengan begitu banyak poin sehingga begitu sulitnya untuk dihafal atau apalagi
dimengerti, apalagi dijalankan. Dimengerti aja susah, apalagi dijalankan. Tuhan begitu sederhana, ya, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Sekali lagi, maka dengan demikian, mengasihi Tuhan dengan cara yang demikian, itu akan mencakup 4 hukum dalam hukum Taurat, dan bahkan hukum-hukum yang lain yang lebih kecil daripada itu. Sekali lagi ingin saya katakan bahwa orang yang, kalau kita mengasihi Tuhan, tentu kita akan melakukan segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Betul kan? Melakukan segala sesuatu yang menyenangkan, yang memperkenankan hati Tuhan. Ya, tidak melakukan sesuatu yang melawan kehendak Tuhan, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ya, tentu kita akan taat bagaimana kita menjalankan Sabat dengan baik. Kita tidak melakukan penyembahan berhala, penyembahan patung-patung dalam bentuk apapun, dan tentu kita tidak akan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, ya, kalau kita mengasihi Tuhan. Dan saya berharap, saya berdoa supaya seluruh jemaat Tuhan, ya, orang-orang percaya mengasihi Tuhan dengan sebulat hati, dengan segenap tenaga, kekuatan, dan pikiran kita. Ya, dan saya yakin, sekali lagi saya tekankan di sini bahwa dengan demikian kita akan melakukan segala sesuatu yang berkenan, ya, segala sesuatu yang berkenan di hadapannya, dan menolak melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, lalu kemudian hukum yang kedua, ya, kita sudah membaca tadi. Hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia, ya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini juga mencakup 6 poin dari hukum Taurat, ya. Dalam hukum Taurat itu ada 6 poin dari mengasihi sesama manusia itu. Hormati ayahmu dan ibumu, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan menginginkan apapun dari sesamamu manusia, termasuk jangan mengingini istrinya, mengingini rumahnya, pokoknya menginginkan segala sesuatu yang dimiliki oleh sesamamu. Nah, bagi orang-orang Yahudi yang disebut sesama ini adalah sama-sama orang Yahudi, ya. Mereka tidak menganggap bahwa di luar Yahudi itu sesama. Dan sebab itu dalam bagian lain, dalam membuat sebuah perumpamaan tentang seorang Samaria yang baik hati. Anda tentu ingat kisah ini kan, ya. Oh, bagaimana ketika orang Samaria ini melihat orang Yahudi terkapar karena masalah, karena dirampok dan segala macamnya, dia tidak hanya berkata, oh kasihan dia, ya. Ya, dia tidak hanya berbelas kasihan, tapi dia berempati. Artinya mengambil bagian, terlibat bagaimana menolong dia. Ya, Alkitab menuliskan dalam perumpamaan itu, dia mengangkat, menggendong orang ini, orang Yahudi ini, menaikkan di atas pelana keledainya, menuntun ke puskesmas yang terdekat, lalu menjamin, ya, menyerahkan kepada dokter yang di sana, dan dengan mengatakan bahwa tolonglah merawat dia, dan berapapun biayanya saya akan membayar. Nah, inilah, ya, orang Yahudi sendiri menghindar, mereka imam-imam menghindar, ya, yang lain juga menghindar. Tapi bagaimana orang Samaria ini, yang Anda lihat bagaimana sebetulnya orang Samaria dengan orang Yahudi itu tidak saling tidak saling ramah satu dengan yang lain, ya kan? Nah, jadi sesama manusia di sini adalah bukan hanya orang sebangsa. Kalau bagi orang Yahudi sesama manusia itu adalah orang Yahudi aja, yang lain di luar Yahudi tidak, ya. Tapi mengajarkan di sini sesama manusia itu adalah, ya, siapa saja, tanpa peduli status sosial, ekonomi, ya, agamanya, keyakinannya, dan seterusnya, ya. Nah, itulah yang harus kita kasih, mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, inilah hukum yang benar, ya, hukum yang benar. Dan kita diajarkan kebenaran seperti ini, kita belajar, ya, untuk mengasihi orang lain, mengasihi sama kita. Sekali lagi saya tekankan di sini bahwa jangan hanya melihat pada status sosial, ekonomi, lalu status agamanya berbeda dengan kita. Ada begitu banyak perbedaan-perbedaan. Jadi kalau sama dengan kita, kita nolong. Kalau nggak sama, ya kita tidak menolong mereka, ya. Tapi hukum ini mengajarkan mengasihi manusia itu sekali lagi tanpa melihat latar belakang ekonomi, sosialnya, latar belakang budayanya, dan seterusnya, ya. Dan kita belajar seperti itu, ya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, maka dengan meringkas
hanya menjadi dua hukum, begitu simple, begitu sederhana, mudah diingat, ya, mudah dipahami. Itulah juga karena mudah diingat, mudah dipahami, juga mudah untuk dijalankan. Ya, saya harap Anda semua, kita semua tentunya para hamba Tuhan, umat Tuhan, tidak hanya mengerti hukum ini, tapi bagaimana kita pertama memang harus mengerti, memahami, ya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan sebulat hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap tenaga kita. Berarti kita melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, ya, dan mengasihi sama seperti kita mengasihi diri sendiri. Berarti kita juga melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama kita tanpa melihat status sosial, ekonomi, dan budayanya. Ya, mudah-mudahan kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang melakukan hukum ini dengan baik. Ya, Tuhan memberkati. Bapa di surga, terima kasih untuk apa yang kami dengar hari ini. Tolonglah ya Tuhan agar kami dengan cara yang begitu sederhana, berpikir secara sederhana, apa yang telah Kau sampaikan pada kami hari ini melalui pesan pastoral, agar kami pertama-tama mengasihi Tuhan dengan sebulat hati, segenap tenaga, segenap jiwa kami, dan dengan demikian kami akan melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, kami akan setia menghormati hari Sabat, hari-hari ibadah, melakukan kehendak-Mu dengan tidak menyimpang ke kiri ke kanan. Dan tolonglah kami Tuhan agar kami belajar oleh pertolongan Roh Kudus untuk mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri, melakukan segala sesuatu yang kami senang bagaimana orang melakukan bagi diri kami, maka demikianlah itu yang akan kami lakukan bagi orang lain. Berkatilah seluruh jemaat menjadi jemaat yang sungguh berkenan kepada Tuhan, bukan hanya mengerti hukum-hukum, tapi melakukannya dengan setia dalam nama Yesus. Amin. Shalom, Tuhan memberkati. Dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan
Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu, menyenangkan